aku mau nanya nih sama Kak Haikal. Jadi waktu masa-masa awal perkuliahan itu gimana sih Kak? Kakak langsung enjoy aja atau ada kendala? Karena kan pasti beda banget ya sama eh, pas SMA gitu. Gimana tuh, Kak? Untuk pertama kali ini ketika offline ya, pertama kali gue masuk kuliah, gue masih kasihkan yang namanya main gitu, karena untuk masuk kuliah offline berbeda banget dengan online. Kalau online mungkin kita sambil main pun sambil bisa mendengarin materi gitu ya, untuk apa namanya, mendengarkan dosen gitu. Tapi kalau offline kan ketika kita pengen main tiba-tiba ada kelas kan, itu kan tidak tidak sangat mungkin untuk masuk kelas. Lebih baik main daripada masuk kelas. Tapi mungkin jadi contoh, eh, apa namanya, emang harus mempunyai adaptasi yang tinggi ketika dari SMA ataupun dari pondok ataupun dari yang lainnya, untuk masuk ke kuliah tersebut. Karena di sini diingatkan bahwa kita bukan di ayomin lagi sama guru-guru yang ada di SMA, tetapi kita yang mencari ilmu, kita yang menelaah, dan kita yang mendapatkan manfaat itu tersebut gitu. Jadi untuk pertama kali masuk kuliah, ya disarankan kalian beradaptasinya uh, harus membedakan prioritas yang lebih baik yang mana, karena berbeda, sangat jauh berbeda suasana yang ada di SMA dengan yang ada di perkuliahan. Karena di perkuliahan ini, ketika kita tidak mau untuk mengikuti mata kuliah, dosen pun juga tidak tidak memperdulikannya gitu, karena yang membutuhkan itu kita, bukan bukan dosen gitu. Berbeda lagi dengan yang di SMA. Kalau SMA kita masih dibina ataupun diayomi sama yang namanya guru gitu. Tapi kalau di perkuliahan, karena kita sudah menjejaki masa dewasa dan kita juga memahaminya, maka kita sendiri yang harus mencari ilmu tersebut. Mungkin itu sih. Jadi emang harus punya adaptasi yang tinggi ya. Dan nggak boleh Iya, namanya malas-malasan lagi karena emang udah beda banget nih SMA sama iya, kuliah. Ya setuju banget sih tadi betul. sama yang Kak Haikal bilang, kayak kita udah nggak ditekokin lagi gitu sama guru. Jadi kalau di kuliah ini kalau misalkan kita nggak mau ikut kelas ya udah taruh nilai kita gitu, bener ya Kak? Iya, Nggak betul. bisa nggak lulus mata kuliah itu. Oke, Iya. kalau Kak Ergi sendiri nih, menurut Kakak susah nggak sih untuk beradaptasi sama lingkungan perkuliahan? Gimana, pasti kan lingkungan perkuliahan ini lingkungan baru, ada kendala atau enjoy aja atau malah nemu-nemu hal baru? Untuk beradaptasi sama lingkungan sih nggak, kalau saya pribadi mungkin kalau di lingkungan di luar kelas ya, untuk di lingkungan luar kelas itu beradaptasinya lumayan gampang sih sebenarnya, karena kan namanya kita di SMA juga masih sering ngobrol-ngobrol kan, sering nongkrong-nongkrong lah, untuk anak laki sering nongkrong-nongkrong, dan kebetulan juga dapat teman yang sama nongkrong-nongkrong juga nih, jadi kita bisa bareng-bareng lah, dan itu tuh hampir frekuensi, jadi nggak begitu susah untuk lingkungan di luarnya. Tapi untuk lingkungan di dalam kelasnya ini mungkin ada agak perbedaan dari SMA, dikarenakan benar SMA kita dicekokin sama guru terus. Tapi kalau di sini kita yang butuh sama dosen, jadi kita harus cari ilmunya sendiri. Apalagi tugas-tugas kuliah udah berbeda banget nih sama di SMA sih sebenarnya. Untuk tugas-tugas kuliah kan rata-rata kayak bener-bener individu, atau yang bener-bener mencari, misalkan membuat makalah itu kan, makalah kan juga buat agak ribet kan, kita harus mempunyai referensi, apalagi kita harus mencari buku-bukunya. Itu sih sebenarnya, dan anak SMA pun nggak begitu dituntut untuk membaca buku di SMA, dikatakan kan paling kita dikasih buku LKS atau buku paket, udah kan dikasih buku paket itu doang. Nah, tapi kalau kita di kuliah ini, kita ilmu apapun harus kita serap, jadi apa aja harus masuk. Jadi itu sih lebih susahnya beradaptasi untuk sering membaca. Itu tuh penting banget tuh, untuk apalagi untuk maba-maba ya, bisa dari sekarang nih bisa dipraktekkan lah untuk sering membaca, sering berdiskusi dengan teman-temannya, berdiskusi hal-hal yang ya seenggaknya yang bisa masuk ke jurusan kalian, itu tuh penting banget. Karena kan enggak, apa ya, untuk pengalaman kan atau pembelajaran kan enggak di luar kelas, enggak di dalam kelas doang nih, jadi kita dapat pembelajaran di luar kelas. Itu sih paling. Jadi kurang lebih jawabannya sama ya kayak Kak Haikal tadi nih, Kak Ergi. Oke, Kak Haikal, waktu pas PBAK itu kan kita dikasih tahu ya kalau ikut organisasi itu penting. Kayak misalkan kita harus HM atau ikut organisasi kayak HMPS. Nah, tanggapan kakak itu kayak gimana? Apa aja sih kak manfaat yang bakal didapat ketika kita mengikuti suatu organisasi?
Masalah organisasi ini Ya. yang mungkin emang bisa dikatakan sangat penting gitu. Tapi tergantung kebutuhan apa yang kalian butuhkan di dalam kampus tersebut gitu. Ketika kalian emang pengen mendapatkan relasi ataupun mendapatkan suatu eh, pendalaman tentang mengenai organisasi, kalian bebas untuk mengikuti organisasi apapun itu. Karena entah organisasi yang ada di dalam kampus ataupun di luar kampus itu sama bagusnya. Dan di situ juga kalian bisa memanfaatkan ataupun menyerap ilmu-ilmu yang ada di organisasi tersebut yang kalian ikuti, karena tidak memungkinkan ketika kalian tidak mengikuti organisasi akan berbeda dengan orang yang mengikuti organisasi gitu. Mungkin ya karena di dalam organisasi kita akan selalu digodok untuk melakukan suatu hal baru yang mungkin bisa kita lakukan, tapi kita harus mendalaminya gitu. Karena di dalam organisasi juga melalui pemanfaatan yang ada di situ banyak sekali, karena karena banyak organisasi yang ada di kampus UIN. Coba kalian nanti tanyakan ke kakak-kakak tingkat kalian yang mengikuti organisasi maupun yang di dalam ataupun yang di luar, bagaimana manfaatnya yang didapat ataupun yang udah direalisasikan di dalam kehidupannya tersebut. Di situ juga mungkin di dalam organisasi juga bisa kalian coba nanti kalau emang kalian ketika kalian mengikuti suatu organisasi, di dalam organisasi tersebut kalian kurang puas, maka kalian bisa meminta ataupun menuntut ke organisasi tersebut untuk kepuasan yang kalian punya gitu. Apakah kalian puas mengikuti organisasi tersebut atau tidak gitu. Jadi ya pilihan ada di masing-masing diri kalian sendiri ketika kalian ingin mengikuti organisasi ataupun tidak. Tapi lebih disarankan untuk mengikuti organisasi sih. Untuk awal-awal yang ada di kampus, kalian ikutin organisasi yang ada, kalian menambah pengalaman, menambah relasi yang ada. Nah di situ bakalan ada manfaat sendiri untuk diri kalian sendiri. Mungkin itu. Berarti emang banyak banget ya Kak, jadi manfaatnya kayak untuk menambah relasi, menambah pengalaman kita juga, terus jadi kita bisa mengatur waktu juga nih, manajemen waktu kita kan ya Kak. Ya. Oke, kalau ke Kak Rigi nih sekarang, menurut Kakak ada nggak sih tips-tips misal kita mau masuk ke suatu organisasi, apa aja sih yang harus kita siapin, apa aja yang harus kita ketahui dulu gitu sebelum kita masuk ke organisasi? Boleh nih Kak dibagi itu. Untuk persiapan atau masuk organisasi, apalagi masih maba kan juga kita belum tahu banget kan tentang ormawa kampus apa aja, terus tujuan ormawa ini kemana itu kan banyak yang belum tahu. Nah itu nanti bakal ada di PBAK tuh, pengenalan ormawa kampus itu bakal ada. Dan mungkin sebisa mungkin sih sharing sama kakak-kakak sih, misalkan maba-maba nanti yang bakal masuk bisa sharing-sharing ke kakak-kakak panitia atau kakak-kakak pelaksana PBAK, itu bisa banget tuh sharing-sharing sebisa mungkin. Jangan diem doang, sebisa mungkin kalian sharing-sharing dan sharing ke teman-teman kalian. Misalkan kakak ini misalkan dia organisasinya apa, itu bisa di-sharing, Kak ini organisasi apa sih Kak, terus bisa ditanya tujuan organisasi ini apa sih Kak, kemana. Itu sih jangan benar-benar nyari sendiri tuh agak susah sih sebenarnya. Untuk benar-benar kita langsung masuk ke organisasi itu bakal susah, karena kita nggak bakal tahu nanti misalkan organisasi itu nggak sejalan sama pikiran kita, atau organisasi itu kita nggak suka nih. Misalkan ikut UKM kan, itu kan sama aja UKM kan menyalurkan hobi ya, organisasi yang menyalurkan hobi kita. Misalkan dia ikut UKM Forsa, dia mau menyalurkan hobinya, tapi hobinya misalkan naik gunung nih, nah dia ikut Forsa kan itu nggak masuk tuh, karena dia nggak tahu kan Forsa itu apa. Itu sih, jadi sebisa mungkin tanya-tanya terlebih dahulu, dan nanti pas PBAK pun harus benar-benar perhatiin biar nggak salah masuk organisasi. Itu sih paling. Berarti yang paling penting itu kitanya harus inisiatif sendiri ya Kak, untuk bertanya, untuk sharing-sharing sama kakak tingkat kita gitu ya, untuk supaya tidak salah masuk dan tidak terpaksa jadinya ya berarti. Nah setelah tadi kita dengarkan ya Kak Haikal sama Kak Rigi berbagi tentang pengalamannya tentang di kehidupan awal kampus, tentang PBAK, tentang organisasi juga. Pastinya ada hal-hal nih yang harus mulai dari sekarang sama maba di Jakarta 2021.
Kak Haikal dulu deh. Boleh dong Kak kasih tips dan triknya nih untuk maba menghadapi perkuliahan apalagi sekarang lagi kuliah online. Untuk tipsnya yang pertama apaan ya? Mental. Karena mental sangat penting untuk di perkuliahan. Karena ketika kalian menjejaki perkuliahan dan kalian kaget ketika kalian tidak mau mengikuti perkuliahan, itu kan sangat mengganggu gitu. Mental kalian harus dipersiapkan yang terlebih dahulu. Mungkin yang kedua yang perlu dipersiapkan, jangan malu gitu, jangan mudah malu ke teman, apalagi kalian sekarang online, terus kalian belum bisa bertemu tatap muka gitu, atau nanti ketika PPKM ini selesai, bagi kalian maba ya yang ada di Jabodetabek, kalian bisa kumpul, nanti tinggal minta aja sama kating-kating yang ada untuk kalian ngumpul gitu, biar kalian bisa saling tatap muka, ataupun diperkenalkan, untuk memperkenalkan kampus, untuk melihat-lihat kampus itu juga nggak apa-apa gitu. Udah paling mental sama jangan malu, terus sama untuk memperluas relasi yang ada. Nah, kalian juga harus ketika kalian emang sekarang online, jangan malu untuk bertanya kepada siapapun, karena itu sangat penting untuk menambah relasi kalian di kampus. Ini 3 aja kali ya. Berarti tadi ada kuat-kuat mental ya, kuat-kuat mental, yeah. Terus ada jangan malu, dan tadi pengalaman ya Kak? Ya, pengalaman relasi lah. Kalau dari Kak Irgi gimana nih Kak tips dan untuk maba menghadapi perkuliahan daring? Ya untuk mahasiswa baru ya, tricks and tipsnya mungkin ini sih bener kata Kak Haikal tuh. Yang pertama mungkin kalau menurut gua jangan malu, itu penting banget, apalagi lu pada kan misalkan maba 2020 ini kan kuliah online nih, masih yalah cuma lewat Zoom gini kan lebih enak daripada lu harus bertemu langsung kan, bertemu langsung kenalan nama lu siapa, itu kan agak lebih canggung. Sedangkan kalau kayak gini walaupun malu ya udah di Zoom doang gitu, kelar ini juga udah kelar. Maksudnya bisa kenalan aja, itu jangan malu. Dan sama ini sih, mau menerima ilmu dari mana aja, itu penting banget untuk mahasiswa baru. Ilmu tuh bisa masuk dari mana aja, apalagi lu masuk kuliah ini lebih penting banget, karena ilmu lu bukan dari dosen doang, ilmu lu bisa dari buku, ilmu lu bisa dari teman, ilmu lu bisa masuk dari mana aja, itu penting banget tuh. Jadi ilmu bukan dari dosen doang yang dia memaparkan materi-materi terus, itu bukan dari situ doang. Bahkan kita kenal sama orang baru pun kita bakal dapet ilmu yang baru, itu sih. Sama perbanyak relasi juga penting, berteman sama siapa aja selama kuliah ini, ambil positifnya lah. Kalau kita berteman sama siapa itu ambil positifnya, negatifnya dibuang. Kalau saran buat maba nanti. Buat maba juga jangan perbanyak gebetan ya Gia. Benar. Yang lurus-lurus aja ya Kak. Janganlah, itu mantan. Ya berarti kurang lebih sama ya kayak Kak Haikal, harus jangan malu, terus harus perbanyak pengalaman sama relasi juga, dan mau menerima ilmu dari mana aja, dari dosen aja, tapi dari orang yang baru kita kenal pun kita akan dapat ilmu yang oke. Nah itu dia Sobat Kesos, cerita dan pengalaman juga tips and trik nih yang dibagi sama Kak Haikal juga Kak Egi. Aku mau ngucapin terima kasih nih Kak buat Kak Haikal sama Kak Egi karena udah berbagi cerita sama pengalamannya. Semoga kita di lain kesempatan bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Dari percakapan tadi pastinya. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah membuat. Teman yang udah ngadain sharing-sharing gini. Bagus. Mantap. Nah, dari percakapan tadi pastinya banyak banget dong hal-hal yang bermanfaat nih yang bisa diambil khususnya buat kalian maba Kesos Jakarta 2021. Oke Sobat Kesos, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak, udah sharing-sharing banyak, nggak kerasa nih kita udah di akhir. Jadi buat kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang kesejahteraan sosial, stay tune terus di Kesos Bersuara Podcast, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita di HMPS Kesos Win JKT, Spotify di Kesos Bersuara Podcast, dan Instagram kita di @kesos_win Jakarta. Stay safe and stay healthy. Bye.